Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bioteknologi pangan. Dimulai dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Amelia Krisna Putri dari kelas 9E absen 4. Perkenalkan, nama saya Aura Patricia Nur dari kelas 9E nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Bunga Nasya Syarif dari kelas 9E absen 7. Perkenalkan, nama saya Diva Najla Cesa Sivanya Purwanto dari kelas 9E nomor absen 12. Saya Greta Clarissa Enji dari kelas 9E nomor absen 15. Saya Naila Tarita Syafrika dari kelas 9E nomor absen 26. Saya Mira Rahmani dari kelas 9E absen 36. Oke, pertama-tama kita mulai dari penjelasan bioteknologi terlebih dahulu. Bioteknologi dibagi menjadi dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi berarti suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, jika digabung, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme agen untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Salah satu pelopor dari bioteknologi adalah Louis Pasteur, berasal dari Prancis pada tahun 1857. Louis Pasteur melakukan pengamatan berupa fermentasi, yaitu teknik pengubahan substrat menjadi produk yang bernilai lebih, yang prosesnya dilakukan menggunakan mikroorganisme atau mikroba. Salah pengamatan yang dilakukan Louis Pasteur ada itu tabung leher angsa yang diisi dengan kaldu lalu dipanaskan dan didiamkan. Ternyata air kaldu tadi tidak berubah sama sekali karena udara yang membawa mikroba tidak dapat masuk ke dalamnya karena mengendap di leher angsa. Lalu leher angsa tadi coba dimiringkan dan lalu dipanaskan dan didiamkan. Setelah didiamkan ternyata air tersebut berubah menjadi keruh karena angin yang membawa mikroba tadi dapat masuk ke dalamnya. Lalu kesimpulan dari percobaan tadi adalah penyebab rasa asam atau tidak enak pada minuman atau makanan adalah bakteri yang merugikan yang disebut patogen karena dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Dan dari pengamatan tadi juga dibuat sebuah metode yang bernama pasteurisasi, yaitu proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme yang merugikan, dan proses ini itu digunakan untuk melambatkan pertumbuhan mikroba pada makanan atau minuman. Penemuan lain yang dilakukan dari pengamatan Louis Pasteur ada vaksin rabies, vaksin kolera pada ternak, vaksin antraks pada ternak, dan ini terus dikembangkan hingga sekarang. Bioteknologi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Yang konvensional itu menggunakan mikroorganisme secara utuh. Mikroorganisme dimasukkan secara langsung, nanti akan menghasilkan enzim tertentu dan produk yang kita inginkan. Sementara bioteknologi modern ini menggunakan bagian atau sebagian dari mikroorganisme maupun makroorganisme secara langsung. Biasanya dimanfaatkannya ini adalah DNA-nya atau enzimnya. Konvensional tekniknya kita kenal dengan fermentasi. Yang modern tekniknya contohnya adalah rekayasa genetik. Peralatannya kalau konvensional lebih sederhana, biayanya pun relatif murah, tapi kekurangannya butuh waktu yang lama. Contohnya kalau bikin tempe itu harus didiamkan beberapa hari. Kalau modern itu kebalikannya. Peralatannya canggih, waktunya cepat, tapi biayanya itu yang relatif mahal. Konvensional tidak mampu mengubah sifat dari organismenya, tidak mampu menghasilkan yang baru tentunya. Yang mampu adalah bioteknologi modern, karena bisa merekayasa genetik. Konvensional prosesnya kurang steril, hasilnya sedikit karena butuh waktu yang lama. Dan kualitasnya belum terjamin, seperti bikin tape atau tempe rumahan, itu kan belum tentu terjamin kesterilannya kan. Sementara kalau modern pasti steril ya, karena dilakukan di laboratorium. Hasilnya banyak dalam waktu singkat, dan kualitasnya terstandarisasi. Konvensional produknya dikenal masyarakat umum seperti tempe, yogurt, atau tape. Kalau modern itu produknya belum banyak digunakan secara luas. Contohnya adalah tanaman dan hewan. Kalau tanaman dan hewan disebut transgenik. Transgenik ini sudah mengalami perubahan genetik.
Lanjut. Penerapan bioteknologi bisa di bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Oke, selanjutnya bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan ialah produk makanan yang dihasilkan dengan memanfaatkan mikroorganisme dari bakteri maupun jamur untuk meningkatkan nilai gizi, cita rasa makanan, serta mengawetkan makanan. Contoh produk pertama adalah tape. Bahan baku yang digunakan atau substratnya dari singkong atau beras ketan. Mikroorganisme yang digunakan bisa Aspergillus sp dengan mikroba jamur, Saccharomyces cerevisiae dengan mikroba hamir, dan Acetobacter aceti dengan mikroba bakteri. Proses yang digunakan adalah fermentasi. Itu gambar atau contohnya dimulai dari gambar A, tape ketan hitam sama singkong, lalu gambar B, jenis mikroba hamir dan dari mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Nah, manfaat tape singkong sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus kita, lalu membantu proses penyerapan nutrisi untuk tubuh kita, dan meredakan gangguan pencernaan kayak diare, sembelit, dan kembung. Selanjutnya, gimana sih tahapan pembuatan tape? Pertama, siapkan dulu bahan bakunya. Kita pakai singkong. Kupas bersih lalu potong-potong sesuai selera, lalu direbus kira-kira sampai singkongnya setengah matang. Setelah itu tiriskan, tunggu sampai dingin. Setelah tunggu dingin, kita ambil ragi tape yang di dalamnya terdapat hamir, lalu haluskan raginya. Singkong yang sudah didinginkan ditaruh di wadah yang tertutup. Bisa pakai daun pisang, terus ditabur ragi merata. Lalu tutup rapat dengan daun pisang tadi, diamkan selama 2-3 hari. Di dalam proses menutup tadi terjadi proses fermentasi. Perubahan kimia diawali dengan amilum dan air dari saripatinya, lalu berubah menjadi glukosa dengan bantuan Aspergillus sp melalui proses hidrolisis, mengakibatkan rasanya manis. Lanjut, karena proses tertutup, oksigen tidak bisa masuk melalui Saccharomyces cerevisiae, jadi alkohol dan karbon dioksida mengakibatkan aromanya menyengat. Setelah tape didiamkan 2-3 hari, lalu kita buka, oksigen kan mulai masuk, sehingga Acetobacter aceti mengubah menjadi asam cuka dan air, mengakibatkan rasanya masak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Diva. Bahan pangan yang kedua yaitu ada yogurt, bahannya dari susu, dan mikroorganismenya yaitu Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacteria. Bakteri-bakteri ini dikenal bakteri yang baik. Nah, Lactobacillus casei ini juga termasuk bakteri baik, lebih dikenalnya yaitu asam laktat. Dan nanti akan diproses fermentasi. Kandungan dari yogurt ini ada protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan K. Manfaat konsumsinya yaitu meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi risiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Lalu, bagaimana sih tahapan untuk membuat yogurt? Nah, membuat yogurt ini yang pertama siapkan susu sapi murni 1 liter, lalu masukkan susu ke dalam panci dan tambahkan gula pasir 50 gram. Lalu didihkan sampai 85 sampai 90 derajat Celcius. Lalu kontrol suhu dengan termometer selama 15 menit. Nah, di sini terjadi metode pasteurisasi. Gunanya untuk membunuh bakteri-bakteri pada patogen yang merugikan dan untuk merusak atau memecah protein pada susu. Istilahnya yaitu denaturasi. Setelah itu, dinginkan hingga 45 derajat Celcius dan tambahkan 50 ml, bisa pakai Cimory, Yakult, atau Biokult. Dan step yang terakhir yaitu tuang ke wadah dan simpan 1 hari di suhu ruang sekitar 21-27 derajat Celcius. Nah, disinilah masuk proses fermentasi pada susu. Di susu ini ada gula susu yaitu laktosa. Lalu ketika bereaksi dengan bakteri, maka bakteri laktosa ini dirubah menjadi asam laktat. Maka pH susu murni yang awalnya 6 lalu akan turun menjadi 4 dan kasein proteinnya pun jadi rusak sehingga akan melepas kalsium dan fosfat dan akan mengendap.
Setelah itu, teksturnya akan menjadi kental. Selanjutnya dari bioteknologi pangan ada keju. Bahan yang digunakan masih sama yaitu dari susu. Mikroorganismenya ialah Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. Masih sama seperti pembuatan yogurt tadi yang termasuk bakteri asam laktat. Produk ini melalui proses fermentasi dan memiliki beberapa manfaat yang akan saya sebutkan, yaitu pertama membantu kontrol hormon insulin dalam tubuh. Hormon insulin ialah yang mengatur kadar gula bagi tubuh kita. Yang kedua, baik untuk kesehatan, ketiga mencegah kanker, memiliki manfaat mencegah berat badan agar seimbang, menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis serta mengurangi tekanan darah tinggi. Selain melalui proses fermentasi, ada juga proses koagulasi. Koagulasi yaitu proses pengentalan protein kasein susu atau memadat. Baiklah, mari kita langsung saja ke tahapan pembuatan keju. Yang pertama, kalian harus menyiapkan susu sapi segar. Lalu kalian panaskan dengan metode pasteurisasi. Pasteurisasi yaitu memanaskan hingga suhu 80-90 derajat. Selanjutnya, setelah memanaskan dengan suhu 90 derajat, kita dinginkan hingga suhu menjadi 45 derajat. Jika suhu sudah mencapai 45 derajat, masukkan bakteri asam laktat atau penguat rasa keju. Proses ini biasa disebut dengan proses pengasaman atau fermentasi. Selanjutnya akan kita beri rennet. Isi dari rennet berdominan pada enzim renin yang digunakan untuk memisahkan susu menjadi padat dan cair. Proses ini bernama penggumpalan atau koagulasi. Sehingga nanti jika sudah menjadi cair akan disebut dengan air dadi dari protein whey-nya dan menjadi padat yaitu curd-nya. Dapat dilihat pada gambar, dadinya yang memadat. Itu adalah protein kasein yang memadat. Proses selanjutnya ialah kita beri garam, kemudian kita tunggu untuk proses pematangan atau pemadatan. Ini bisa kita cetak di wadah yang kita inginkan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nailah. Yang keempat ialah tempe dengan bahan biji kedelai, mikroorganisme Rhizopus oryzae dan Rhizopus orycosporus dengan jenis mikroba jamur dan proses fermentasi. Pada waktu pertumbuhan jamur, membentuk benang-benang atau yang disebut dengan hifa dapat memperarat biji kedelai. Rhizopus orycosporus dapat mengurangkan protein kompleks menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Manfaatnya, protein lebih tinggi dari daging sapi, antioksidan tinggi, kalsium lebih tinggi dari susu sapi. Berikut ini ialah tahapan membuat tempe. Pertama-tama, cuci bersih biji kedelai. Setelah itu rebus 15 menit hingga 20 menit. Diamkan selama semalam. Cuci dan pisahkan ampas. Rebus lagi selama 15 hingga 20 menit. Tiriskan dan dinginkan. Setelah itu taburkan 2 sendok ragi atau yang disebut dengan Rhizopus oryzae. Setelah itu masukkan cetakan dan jadilah tempe. Yang kelima ini kan ada kecap. Kecap itu dihasilkan dari bahan yang sama seperti bahan tadi, yaitu biji kedelai. Kecap difermentasi dari biji kedelai melalui proses fermentasi penggaraman, memakai mikroba jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus zooxae, dan Aspergillus wendtii. Cara pembuatan kecap adalah pertama, biji kedelai dicuci bersih, lalu direndam 12 jam, setelah itu dibuang kulitnya. Lalu rebus sampai matang biji kedelai, lalu tiriskan dan dinginkan. Setelah itu, tabur lagi kecap ke biji kedelai. Nah, di situ itu proses fermentasi dari biji kedelai ke kecap. Setelah itu diamkan dalam wadah tertutup 3-5 hari. Setelah 3-5 hari, aduk-aduk kedelai, lalu kedelai yang sudah diberjamur, lalu jemur hingga agak kering. Setelah itu, masukkan ke larutan garam, lalu diamkan selama 3-4 minggu. Setelah itu, didihkan kedelai yang sudah didiamkan selama 3-4 minggu, lalu disaring. Dipisahkan air dan ampasnya dibuang, airnya diambil, lalu direbus lagi.
dengan bumbu-bumbu lengkuas, tapioka, dan daun jeruk terdapat di sana, lalu disaring dan ditambah gula merah. Setelah itu tunggu mendidih ya sampai berbuih sedikit. Setelah itu saring dan terakhir kemas ke dalam botol-botol yang siap diproduksi. Setelah itu di sini ada tahap fermentasinya dari biji kedelai yang sudah berjamur itu menghasilkan enzim. Lalu enzim itu menghidrolisis amilum jadi glukosa dan protein jadi asam amino. Lalu glukosa dan asam amino tersebut menghasilkan aminoglikosida yang berwarna coklat gelap. Jadi biji kedelai yang tadinya berwarna krem bisa menjadi coklat gelap. Nomor 6 ada roti atau donat. Roti atau donat dia dibuat dari tepung terigu yang difermentasi dengan mikroba jenis khomir dan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae itu hasil dari karbon dioksida dan sedikit alkohol. Lalu nomor 7 ada wine atau bir yang biasanya dibuat mabuk itu. Nah, prosesnya fermentasinya adalah dari anggur atau biji serealia difermentasi dengan jenis mikroba khomir dan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae seperti yang tadi dan juga tambahan Saccharomyces ellipsochleus. Selanjutnya ada nata de coco menggunakan bahan air kelapa dan proses fermentasi menggunakan mikroba bakteri mikroorganisme Acetobacter sillinum. Yang ke-9 ialah mentega dengan menggunakan bahan krim susu, proses fermentasi menggunakan mikroba bakteri dan mikroorganisme Streptococcus lactis. Contoh bahan yang ke-10 ada ampas atau bangkit tahu yang diproses menggunakan proses fermentasi dan dibantu dengan jenis mikroba jamur yang bernama Neurospora cytophila. Dan hasil dari fermentasi ampas tahu tadi yaitu berupa oncom merah. Lalu contoh bahan yang ke-11 ada apel yang diproses menggunakan proses fermentasi dibantu dengan jenis mikroba bakteri yang bernama Acetobacter aceti dan produk yang dihasilkan dari proses fermentasi tadi yaitu ada asam cuka apel. Jadi untuk kesimpulannya dalam bioteknologi ini secara umum pemanfaatan organisme yang membantu kehidupan manusia di berbagai bidang yang dipelopori oleh Louis Pasteur. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua teknik yaitu konvensional dan modern. Di bidang bioteknologi pangan sendiri, pemanfaatan organisme di bidang pangan contohnya perapan tempe, yogurt, keju, dan sebagainya dengan memakai berbagai jenis mikroba. Bioteknologi dalam bidang pangan sangat membantu peradaban manusia karena bisa membuat berbagai olahan kaya manfaat dari bakteri-bakteri, juga mengawetkan makanan-makanan sehingga mengurangi ketidaktersediaan makanan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.